Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa sadaqallahul aliyyul azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Saudara-saudaraku sekalian kaum muslimin, sidang Jumat yang terhormat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi khutbah yang berjudul urgensi, hikmah dan kekhusyuan di dalam salat. Saudara-saudara, kita sebagai muslim tahu bahwa salat adalah merupakan ibadah yang paling istimewa dan paling penting dalam hidup ini. Itulah sebabnya maka tidak heran kalau khusus masalah salat Nabi dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Beda dengan perintah puasa, beda dengan perintah zakat, beda dengan perintah haji. Itu menunjukkan bahwa salat memang penting dan utama. Dan dibandingkan dengan ibadah-ibadah mahdhah yang lain seperti puasa, zakat dan haji, salat justru menjadi intinya. Oleh karena itulah maka saudara-saudara, sudah sepantasnya kalau kita itu memberikan perhatian yang sangat khusus, yang ekstra terhadap persoalan salat ini, supaya salat kita itu tambah hari tambah bagus, punya nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya urgensinya salat, hikmahnya salat, kekhusyuan salat kita harus tahu. Apalagi kita ini adalah mahasiswa dari UINSA Surabaya, harus tahu itu. Yang pertama masalah urgensinya salat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat penting dan istimewa. Itulah sebabnya maka besok amal ibadah manusia yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah tentang salatnya. Kalau salatnya bagus, insya Allah seluruhnya akan ikut bagus. Tapi kalau salatnya rusak, maka semua amal ibadahnya akan ikut rusak. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih, di situ dikatakan bahwa inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat dari amal seorang hamba itu adalah tentang salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang salatnya bagus, maka bahagialah dia dan tenanglah dia. Fa in fasada, jika salatnya itu jelek, salatnya itu buruk, faqad haba wa khasira, maka dia akan rugi dan dia akan sengsara. Oleh karena itulah maka di sini salat harus benar-benar jadi perhatian kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana letak pentingnya salat? Karena salat adalah tiang agama. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Man aqama faqad aqamaddin, barang siapa yang menegakkan salatnya maka tegaklah agamanya. Ya, wa man taraka faqad adamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka robohlah agamanya. Sedangkan yang ketiga, saudara-saudara, salat adalah menjadi batas, ya, pemisah antara kekufuran dengan keimanan. Ya, kata Nabi, bainal kufri wal iman tarkus shalah. Batas antara kufur dengan iman itu adalah meninggalkan salat. Man tarakaha fa huwa kufrun, barang siapa meninggalkan salat maka kufurlah dia. Tempatnya di mana?
Kalau orang biasa meninggalkan sholat, nanti di akhirat tempatnya adalah di neraka sakor. Maka saudara-saudara, ada dialog antara sama penghuni neraka sakor. Dalam Al-Quran dikatakan, masalah kaum fi sakor. Apa sebetulnya yang telah menyeret kamu sehingga kamu masuk neraka sakor? Maka qalu lam naku minal musallin, karena kami dulu waktu hidup kami seringkali tidak mengerjakan sholat. Makanya kita harus hati-hati. Saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai muslim. Lantas apa hikmahnya? Hikmahnya sholat yang kita jalankan, pertama, kalau kita menjalankan sholat dengan baik dan benar, sholat itu akan dapat mencegah, mengendalikan kita daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kenapa begitu? Kalau orang itu sholat dengan baik dan benar, maka dia akan merasa kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Dia akan merasa diawasi terus oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, tentu dia akan merasa malu kalau sampai dia berbuat maksiat. Kenapa? Karena akan mengurangi kedekatannya dengan Allah, mengurangi kemesraannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia tidak akan berani melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Yang kedua, sholat itu ternyata penghapus dosa-dosa kita harian. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, bagaimana menurut pendapat kamu kalau di depan salah seorang di antara kamu ada sebuah sungai yang berisi air yang jernih, kemudian mandi 5 kali dalam sehari dengan air itu, apakah masih ada kotoran yang melekat dalam tubuhnya? Ternyata sahabat mengatakan, ya tidak ya Rasul, kotoran itu tidak ada dalam tubuhnya. Itulah Allah memberikan perumpamaan kepada sholat 5 waktu, penghapus dosa-dosa harian kecuali dosa yang besar. Kemudian berikutnya saudara, apalagi hikmahnya dengan sholat saudara-saudara, maka jiwa kita akan mantap sehingga kita ini menghadapi tantangan hidup yang bagaimanapun beratnya, kita akan menter. Karena apa? Karena backing kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam hidup ini, yang namanya hidup ini kan bagaikan roda, ya, bagaikan roda, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang-kadang duit banyak, kadang-kadang nggak punya. Nah itu kalau kita menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini untuk menguji keimanan kita, menguji ketakwaan kita, kita akan menter. Karena apa? Karena kita terbiasa sholat dengan baik. Lah, oleh karena itulah makanya saudara-saudara sekalian, sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Saling minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Sungguhnya yang demikian itu adalah sangat berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Nah, saudara-saudara sekalian, makanya kalau hikmah dan urgensinya salat, kita tahu insya Allah salat kita ini akan semakin baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa. Barakallahu li bakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warhamman ta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu annallaha yuhibbul muttaqin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu yang belum terbahas, apa? Masalah kekhusyuan di dalam sholat. Ini sangat penting saudara-saudara. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Nah, khusyuk itu apa? Imam Ghazali katakan khusyuk itu adalah hadirnya hati dalam setiap ucapan dan perbuatan yang kita kerjakan dalam sholat, mulai takbir sampai salam. Jadi hati ini benar-benar hadir. Nah, untuk bisa melaksanakan dengan khusyuk, saudara-saudara sekalian, saya beserta rombongan waktu haji itu sempat sowan. Sejumlah 250 orang sempat sowan ke tempatnya Syekh Ismail, seorang ulama besar di Mekah yang santrinya 50% dari Indonesia, tanpa biaya, gratis. Pada saat itu minta tausiah tentang sholat khusyuk. Apa kata beliau? Aku belajar sholat khusyuk itu 17 tahun lamanya, baru benar-benar bisa khusyuk. Nah, caranya bagaimana supaya kita sholatnya bisa khusyuk? Satu, wudhunya harus sempurna. Gimana? Syarat dan rukunnya wudhu dikerjakan dengan baik, sunnah-sunnahnya wudhu dikerjakan dengan baik. Sebab apa kata beliau? Kalau orang wudhunya tidak sempurna, asal-asalan, jangan harap sholatnya akan khusyuk, karena setan akan tetap ikut bercokol di situ untuk mengganggu dia dalam sholat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari di saat itu kita ini mau berhadapan dengan siapa? Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha segalanya, maha mencipta, maha mengatur, memelihara alam semesta dengan segala isinya, yang menghidupkan kita, yang matikan kita, yang kasih kita rezeki, yang kasih kita ilmu. Di saat kita sholat, sedang sholat itu, Allah ada di mana, saudara-saudara? Allah ada di mana? Allah ada di depan saudara. Wallahu jalisun madzakara. Allah itu sangat dekat dengan hambanya yang sedang berzikir, sedang sholat, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara khusyuk. Tapi kalau saudara gak khusyuk dalam sholat, ditinggal saudara-saudara. Oleh karena itulah maka kita harus berusaha dengan khusyuk itu. Jadi kemudian yang ketiga, saudara-saudara, kita harus tahu makna yang terkandung dalam setiap ucapan dan perbuatan yang kita kerjakan di dalam sholat, mulai takbir sampai dengan salam. Mulai takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar. Imam Ghazali katakan, jangan kau katakan Allahu Akbar selagi dalam hatimu masih ada sifat sombong, ya, terhadap sama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kecil berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat kita baca doa iftitah, ya, kita baca wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Coba kalau saudara tahu maknanya wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada siapa? Kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Fataras samawati wal ard, ya, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dengan condong kepada agama yang lurus, dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah yang Rabbi segala apa yang ada di alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Yang demikian inilah yang diperintahkan Allah buat saya, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepadanya. Coba kalau saudara baca Fatihah, jangan cepat-cepat, nikmati saudara baca Fatihah, karena itu ada dialog langsung antara saudara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ternyata dalam hadis qudsi itu ada saut-sautan. Allah membagi Fatihah itu menjadi dua, yang separuh adalah untuk Allah, yang separuh adalah untuk hambanya, untuk kita semua. Itulah di saat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa jawabnya Allah? Hamidani ya abdi, hambaku memujiku.
Di saat kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Di saat kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Di saat kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah untukku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita minta apa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang yang Kau murkai, dan bukan jalannya orang yang Kau sesatkan. Ini semua adalah untuk hambaku. Makanya kalau saudara baca itu gak usah disambung, jangan cepat-cepat, ya, nikmat itu. Demikian juga ketika kita sujud, ketika kita rukuk. Apa pesannya Nabi? Di saat rukuk, agungkan nama Tuhanmu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, maha suci Allah, segala puji Allah yang maha agung, segala puji baginya. Nikmati itu coba. Demikian juga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah mendengar siapa saja yang mujinya. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah itu. Di saat kita sujud, saudara-saudara, ya, sujud itu adalah intinya, salat itu ada pada sujud itu. Makanya pesan Nabi, di saat sujud maka bersungguh-sungguhlah engkau, ya, berdoalah engkau. Karena apa? Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah itu adalah di kala sujud. Ya, aqrabu ma yakunul abdu amin rabbih wa huwa sajid. Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'silud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud, tapi doa bil maksur. Doa yang kalau kita telusuri itu sampai pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dikala kita baca doa, duduk di antara dua sujud, jangan cepat-cepat. Coba nikmati. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fa'ni. Ya Allah, ya Tuhan, Kau ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajburni, cukupilah segala kebutuhanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, berilah aku petunjuk pada jalan yang benar. Wa'afini, berilah aku sehat ya Allah. Wa'fa'ni, dan maafkanlah aku. Ini kan sebetulnya yang dicari oleh manusia dalam hidup ini. Makanya jangan cepat-cepat ketika baca itu. Demikian juga ketika saudara baca tahiyat. Ingat saudara-saudara, tahiyat itu asal mulanya Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj, dia ajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril untuk melihat keindahan Jannatul Naim. Apa yang dilakukan Nabi pada satu? Nabi tidak langsung gembira, tapi Nabi justru bersedih. Apa katanya Jibril? Ya Rasul, kenapa engkau bersedih sementara para Rasul terdahulu ketika saya ajak untuk melihat keindahan Jannatul Naim mereka semua gembira? Jawabnya Rasul, bagaimana aku tidak sedih wahai Jibril? Karena nanti aku masih berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab CS yang setiap saat menggerogoti kekuatan daripada umat Islam. Tapi Nabi tetap manjatkan pujian kepada Allah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, keberkahan, ya, kesejahteraan, kebaikan hanya milik Allah semata. Allah mendapatkan sanjungan seperti langsung membalasnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan atas engkau nabiku tersayang, rahmat Allah dan berkahnya senantiasa padamu. Tapi Nabi mendapatkan sanjungan seperti itu dari Allah. Tidak langsung adigang adiguna sapa sira sapa aingsun, tidak. Tapi langsung ingat pada kita umatnya. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan semoga dilimpahkan oleh Allah kepada aku dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Karena Jibril tahu Nabi rendah hati seperti itu, langsung Jibril ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dilanjutkan dengan doa. Ya. Dilanjutkan dengan doa. Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana yang telah Engkau limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana yang telah kau berkahi kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di alam semesta ini hanya Engkau yang maha terpuji dan Engkau yang maha tinggi. Masya Allah, luar biasa saudara-saudara. Kemudian jangan lupa doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi dengan 4 hal. Minta dijauhkan dari siksa api neraka jahanam, dari siksa kubur, dan dari ujiannya hidup dan mati, serta dari fitnahnya si mata satu, yaitu Dajjal. Kemudian salam saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, dan terakhir kalau kepengen sholatnya khusyuk, jangan lupa bahwa di saat sholat kita ingat mati. Kita ingat bahwa ya sholat kita ini jangan-jangan sholat yang terakhir, habis ini malaikat Israel akan datang mencabut nyawa, menjemput ajal kita. Kalau saudara ingat mati di saat sholat, insya Allah sholat saudara semakin tambah hari akan semakin baik, sehingga punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wahdul man haddalal muslimin, Allahumma adfa'anal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuf wal muhtalifat wal saddaid wal mi'an wal fitan ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassah wa an sa'iril buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.